Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama program Info Sehat, informasi seputar kesehatan kawan Diska. Peningkatan kasus DBD di Indonesia secara umum akibat perubahan iklim El Nino, peningkatan curah hujan di awal tahun 2024 juga mengakibatkan peningkatan kasus DBD secara khusus di Kota Madiun. Maka dari itu, kembali lagi siang kali ini kawan Diska kedatangan narasumber yang sudah familiar nih. Beliau adalah PJ Program DBD Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang Mas Irfan. Selamat datang Mas Opi, matur nuwun. Oh iya. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Masih dalam suasana lebaran nih, masih kita minal aidin wa faidin dulu kepada kawan Diska, lahir dan batin. Tim kawan Diska beserta narasumber yang kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih. Ini saya manggilnya Mas Mas Mawon. Iya, cukup. Oke, siap. Ini Mas Irfan, iya. Kasus DBD ya di Indonesia, di Jawa Timur dan di Kota Madiun khususnya ini sangat trennya naik, trennya lagi naik ya, iya, trennya lagi naik. Nah, ini bagaimana pencegahan kita kulik nih bagaimana pencegahan. Iya. Kalau pengertian, terus gejalanya itu sudah sudah cukup familiar. Pencegahan awalnya ini bagaimana? Ya baik, sebelumnya terima kasih tadi sudah sempat disinggung di awal terkait bagaimana kondisi saat ini tentang penyakit demam berdarah tentunya, baik pada level nasional, pada level provinsi, maupun di Kota Madiun. Jadi kawan Diska dan Mas Opi tentunya, sedikit cerita saja. Memang tahun 2024 ini menjadi sebuah waktu yang cukup istilahnya anomali dibandingkan dengan periode sebelumnya terkait demam berdarah. Berbicara pada skala yang paling luas yaitu dunia, saat ini saja beberapa negara yang sebelumnya itu belum pernah ada kasus endemis, artinya bukan kasus impor ya. Mungkin beberapa daerah yang kasus impor, artinya kenanya di daerah endemis kemudian masuk, itu kita tidak ada masalah. Cuma ternyata menurut laporan WHO tahun 2024 ini, negara-negara yang selama ini tidak pernah melaporkan adanya penularan DBD di negara tersebut, ada. Contohnya Spanyol. Kita tahu Spanyol iklimnya bukan tropis, cenderung dingin. Kemudian ada juga Tibet. Tahu Tibet, Mas? Pegunungan Himalaya? Mongol. Iya, sekitar itulah. Sekitarnya itu. Daerah yang terkenal dingin, bersalju. Itu telah dilaporkan oleh WHO adanya kejadian demam berdarah yang sifatnya endemis, artinya ada penularan. Nah, itu tidak lepas seperti yang disampaikan Mas Opi tadi. Adanya fenomena iklim El Nino. Satu. Yang mana iklim El Nino itu juga dipengaruhi oleh secara umum pemanasan global, sehingga suhu di muka bumi ini semakin naik, sehingga seperti kita ketahui bersama, sering kita bahas bahwasanya nyamuk Aedes aegypti itu kan kecenderungannya berada di tempat dengan suhu hangat. Makanya daerah-daerah yang semula tidak ada DB menjadi ada DB. Indonesia juga seperti itu. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga bulan April, awal April kemarin, disampaikan peningkatan kasusnya 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jawa Timur juga seperti itu, termasuk Kota Madiun. Kita coba nyun sewu, saya coba memaparkan data kasus kita dulu aja. Kita berbicara yang pertama terkait IVD atau infeksi virus dengue. Jadi secara umum, bukan hanya demam berdarah. Karena demam berdarah dengue atau DBD itu merupakan satu dari 3 diagnosis yang berkaitan dengan demam dengue atau demam dengue. Berarti DB itu salah satu dari DBD. Ya, DBD itu satu dari 3 diagnosis secara klinis. Jadi ada DBD, kita ulas dari yang pertama mungkin. Yang paling ringan itu demam dengue, jadi DD. Kemudian ketika demam dengue ini tidak segera mendapatkan penanganan, maka akan semakin parah sampai muncul
istilah demam berdarah dengue, DBD. Kalau demam berdarah dengue masih belum juga mendapatkan penanganan yang tepat, maka bisa berlanjut sampai pada tahapan DSS atau demam shock syndrome, dengue shock syndrome, sehingga 3 diagnosis ini. Nah, ketiganya ini kita menyebutnya dengan istilah infeksi virus dengue. Di Kota Madiun, kawan Diska dan Mas Opi, tahun ini IVD per tanggal 22 kemarin, 22 April, ya sekarang 23, itu tercatat ada 721 IVD di Kota Madiun. Dari 721 IVD itu yang demam berdarah dengue ada 253. Berarti hampir sepertiganya lah. Sepertiganya dari IVD itu adalah demam berdarah dengue. Kelihatannya seperti tidak banyak, tapi coba kita bandingkan dengan periode sebelumnya, tahun 2023 dengan periode yang sama. 2023 IVD total kasus semua demam dengue itu ada 273, dan di dalam 273 IVD itu ada 144 kasus DBD. Lihat betapa tinggi kenaikannya, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu, padahal ini masih di bulan April. Seperti itu. Jadi berbicara secara umum, gambarannya seperti itu, Mas Opi. Berarti memang trennya ya, kalau Diska, dari 2023 ke 2024 ini masih bulan April ya, amal ya. Ini hampir, bukan hampir, sudah 2 kali lipat lebih dari tahun 2023. Berarti apa namanya, cukup signifikan kenaikannya ya, Mas Irfan ya? Betul. Terus apa nih langkah ataupun yang sudah diambil Dinas Kesehatan ataupun pemerintah kota nih dari kasus yang trennya begitu tinggi sekali? Jadi berbicara terkait penanggulangan demam berdarah secara umum di Kota Madiun, itu kan ada yang penanggulangan sifatnya klinis atau kuratif, kita berbicara pure mengenai medis. Kemudian ada juga penanggulangan yang sifatnya non medis atau tidak berkaitan dengan kuratif. Yang pertama, nyun sewu, saya izin menjelaskan secara pengobatan atau tata laksana kasus. Yang paling penting dari demam berdarah itu adalah jangan sampai terlambat untuk memeriksakan ke fasilitas layanan kesehatan. Kenapa? Karena terlambat 1 hari itu sudah sangat menentukan derajat keseriusan dari pasien. Dari pasiennya. Kawan Diska. Apabila ada gejalanya panas, muncul ruam merah, bahkan kalau sudah panas 2 hari, 3 hari sudah minum paracetamol mungkin, sudah minum obat demam lainnya, kok dirasa belum ada perbaikan, monggo bisa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan sampai, karena kita mengenal istilah pelana kuda ya, di dalam istilahnya riwayat alamiah penyakit demam berdarah itu ada siklus pelana kuda. Jadi biasanya di hari ketiga, 4, 5 itu seakan-akan demamnya turun, tidak panas. Tapi kadang di masa pelana kuda itu adalah fase kritis, di mana perlu diwaspadai. Jangan-jangan turun itu bukan berarti sembuh, tapi justru akan naik di hari ke-5, 6, 7, lebih tinggi lagi dengan derajat keseriusan penyakit yang lebih parah. Itu akan lebih berbahaya. Makanya lebih amannya 2 hari, maksimal 3 hari panas, silahkan berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Di puskesmas bisa, rumah sakit, klinik, dokter praktek, dimanapun bisa. Itu yang paling utama. Nah, Mas Opi, tentunya kalau sudah berbicara terkait demam berdarah, kalau memang sudah dinyatakan secara klinis seseorang oleh dokter dinyatakan, diagnosa bahwasanya jenengan termasuk penderita demam dengue, entah apapun diagnosanya ya, bisa DD, DBD maupun DSS. Yang paling sering itu saya meneruskan informasi salah satu dari dokter konsultan di Provinsi Jawa Timur, Dr. Domi, yang pada beberapa waktu yang lalu memaparkan sebuah materi yang menarik di kalangan teman-teman dinas kesehatan terkait pengobatan inti. Makanya ini banyak hoax sebenarnya yang cukup
sering kita temukan seperti jus jambu, sari kurma, jus jambu, sari kurma, apalagi biasanya air kelapa, menaikkan trombo. Iya. Ya benar. Dokter Domi mengatakan itu hoax. Artinya tidak serta-merta itu merupakan sebuah tindakan untuk menaikkan trombosit. Cuma yang dibenarkan oleh Dokter Domi adalah intake dari cairan. Karena fokus di dalam penyembuhan atau istilahnya pengobatan. Untuk membantu lah istilahnya dari sisi medis, kita itu diminta untuk tetap menjaga masukkan cairan ke dalam tubuh. Makanya sebenarnya Dokter Domi memaparkan bukan jus jambunya, bukan minum sari kurmanya, bukan air kelapanya, tapi cairannya sebenarnya. Makanya Dokter Domi memaparkan mau minum apapun, yang penting minum yang banyak. Malah Dokter Domi mengatakan kemarin, syukur-syukur kalau ada rasa manisnya, karena rasa manis itu satu juga mendorong untuk munculnya energi, karena kecenderungan orang kalau sudah demam berhari-hari kan pasti lemes ya, belum lagi nanti potensi dehidrasi. Karena ketika seseorang penderita demam denggi itu sampai kekurangan cairan, maka peluang untuk menjadi lebih parah pada level DSS itu semakin lebih tinggi. Yang Mas Irfan jelaskan tadi ya, Nggih. Di awal menentukan, tindakan di awal menentukan apa namanya, diagnosa di belakangnya. Iya. Seperti itu jadi ya. Iya, artinya tindakan medis yang diterima oleh seseorang penderita atau suspek lah, katakanlah belum tentu ya, suspek demam berdarah denggi, itu menentukan sejauh mana pasien tersebut akan mencapai derajat dari diagnosanya. Jadi semakin cepat ditangani, semakin cepat mendapatkan penanganan dari tenaga medis, dan tidak sampai kekurangan cairan seperti yang dikatakan Dokter Domi, maka mungkin seseorang hanya pada level demam denggi. Trombositnya bisa turun, cuma turunnya mungkin tidak sampai di bawah 100, bahkan di bawah 50.000. Itu kan juga cukup membahayakan, sehingga ketika seseorang yang didiagnosis demam denggi kemudian terlambat mendapatkan penanganan, terlebih sampai dehidrasi, kekurangan cairan, biasanya akan lebih parah nantinya diagnosanya seperti itu. Nah, baik, seperti itu kawan Diska ya. Jadi bila ada apa namanya keluarga ataupun kita sendiri mungkin ya mengalami gejala tadi ya, panas, terus ada timbul ruam bintik merah, nah itu harus segera waspada. Segera kan periksa bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, karena itu menentukan apa namanya diagnosa di apa namanya ke belakangnya, memperparah atau tidak seperti itu. Iya, betul. Terus untuk itu tadi sudah apa namanya secara medis ya istilahnya, kuratif. Secara kuratif. Nah, terus yang lainnya secara pencegahan. Jadi secara umum kita berbicara mengenai pencegahan demam berdarah itu ada dua secara umum, Mas Opi ya. Yang pertama, pencegahan secara alami, penanggulangan DBD, dan kimiawi. Secara alami, itu ada yang namanya pemberantasan sarang nyamuk PSN atau PSN 3M+, sekarang yang bisa kita sering dengar. Yang alami. Yang kimiawi ada dua, larvasidasi, Yunsewu biasanya kita kenal pemberian abate, dan kimiawi yang kedua adalah fogging atau pengasapan. Itu pemerintah Kota Madiun itu sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Madiun terkait penanggulangan demam berdarah ini, meliputi dua hal itu tadi, baik pencegahan penanggulangan DBD secara alami melalui kegiatan PSN dan kimiawi. Oke, kita berbicara kimiawi dulu, mungkin karena ini tidak terlalu panjang. Larvasidasi, pemberian abate. Bapak Ibu, kawan Diska semuanya, di lingkungan rumah di Kota Madiun Panjenengan semua, sudah ada yang namanya kader Jumante. Betul nggih? Ada kader Jumante. Satu Jumante, satu RT. Ya, kader Jumante ada. Bahkan ada gerakan satu rumah, satu Jumante. Sehingga harusnya di masing-masing rumah kawan Diska, masyarakat Kota Madiun, ada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi Jumante. Jadi satu rumah satu Jumante, kemudian dipantau langsung oleh kader Jumante di masing-masing RT. Ada nggak Mas Opi? Berbicara penanggulangan secara kimiawi, larvasidasi atau abate yang kita kenal itu bisa didapatkan secara gratis melalui puskesmas wilayah di mana panjenengan berada. Artinya
ketika panjenengan membutuhkan larvasida, dan nyun sewu, larvasida ini tidak semuanya, semua tempat penampungan air dimasukkan, tidak. Larvasidasi ini karena kimiawi, kita mencegah adanya kontaminasi kimia yang secara masif nanti bisa menimbulkan dampak buruk. Maka istilahnya kita larvasidasi selektif. Tidak semua apa itu namanya, penampungan air. Tempat penampungan air. Iya, hanya tempat-tempat penampungan air yang sulit untuk dikuras secara rutin, yang sulit untuk dijangkau oleh manusia, sehingga berpotensi untuk menjadi tempat perindukan jentik. Itulah tempat yang mana dijadikan sebagai tempat larvasidasi selektif. Larvasidanya bisa minta ke Kader Jumantik, nanti Kader Jumantik minta ke puskesmas wilayah. Kami di Dinkes masih banyak stok larvasida yang mampu nanti untuk memberikan larvasida kepada masyarakat di Kota Madiun. Itu baru larvasida. Kemudian berbicara fogging, Mas Opi. Nah ini, ya, sedikit-sedikit kita ada kasus. Betul. Satu RT ada kasus DBD minta fogging. Iya, seperti itu. Baik, fogging itu ya secara juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 itu sangat ketat. Kenapa dikatakan sangat ketat? Satu, dia kimiawi, pasti berbahaya. Kalau diberikan terlalu sering, takutnya nyamuk itu di suatu wilayah akan resisten. Malah kebal. Di fogging dia tidak mati karena semakin sering dia mendapatkan kimia dari insektisida itu. Yang ketiga, mahal dan ketat sekali aturannya. Bapak Ibu kawan Diska semuanya, untuk mendapatkan fogging itu tidak hanya ada kasus demam denggi di suatu wilayah. Ada kriteria-kriterianya, Mas Opi. Jadi masyarakat Kota Madiun yang perlu difahami, fogging bukanlah solusi utama. Nanti solusi utama kita bahas di akhir, yaitu terkait pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Kita masih berbicara terkait fogging. Tingkatannya, dikatakan suatu wilayah membutuhkan fogging itu ketika satu, ditemukan minimal 2 penderita panas lainnya tanpa sebab, atau satu kasus yang sudah terkonfirmasi sebagai demam denggi. Plus, dari 5 dari 20 atau katakanlah 10% dari tempat perindukan jentik yang diperiksa oleh puskesmas. Jadi nanti ketika ada laporan kasus, tim puskesmas itu kan akan datang melakukan penyelidikan epidemiologi di radius kurang lebih 100-200 meter di sekitar pemukiman dari kondisi rumah pasien, rumah penderita. Akan dicek TPA, tempat penampungan air yang ada di sana. Jika dari total TPA yang diperiksa itu kurang dari 95% ada jentiknya, paham nggih? Jadi artinya 5% saja ada jentik di TPA yang dicek oleh teman-teman puskesmas pada saat PE, itu plus tadi 2 orang demam tanpa sebab atau 1 kasus demam denggi, itu baru wilayah tersebut bisa masuk kriteria fogging. Itu. Dan jangan lupa, fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Jentiknya tidak akan mati karena asap dari fogging. Sehingga mau di fogging sebanyak apapun, kalau di tempat itu masih ada tempat perindukan jentik nyamuknya, ya nyamuknya pasti akan terus muncul. Apalagi nyamuk itu hitungan hari dari telur bisa menetas 2 hari, 3 hari, 2 hari. Sehingga harapannya masyarakat Kota Madiun jangan bangga sebenarnya ketika wilayah panjenengan di fogging. Justru ketika suatu tempat itu di fogging menandakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuknya kurang baik, lingkungannya kotor. Sebenarnya malah itu sebenarnya sebuah aib ketika sebuah wilayah itu diberikan fogging. Secara tidak langsung masyarakat di wilayah tersebut secara tidak langsung dinyatakan tidak mampu menjaga kebersihan lingkungannya. Berarti seperti itu. Apa namanya yang Mas Irfan tadi sebutkan ya? Nggih. Ada sebaran perindukan jentik. Betul, nah, betul. 1-2 hari di fogging, oke, nyamuknya bisa mati, yang dewasa mati. Nggih. Habis itu muncul lagi karena masih ada. Betul, jentiknya, perindukannya masih ada. Nah itu tadi kan baru 1 yang penanggulangan secara kimiawi. Yang notabene ya namanya kimiawi ya Mas, pasti ada dampak negatifnya dari unsur kimia, efek sampingnya, baik untuk lingkungan biologis maupun lingkungan fisik. Jadi tidak disarankan dipergunakan secara masif di masyarakat karena itu berbahaya untuk manusia, hewan-hewan yang lain, meskipun fokusnya memang hanya membunuh serangga, tapi yang namanya kimiawi pasti ada efek samping jangka panjang yang akan muncul.
tadi yang Pemkot, pemerintah Kota Madiun. Langkahnya. Betul. Tadi kan kita sudah membahas ya penanggulangan yang sifatnya kimiawi. Sekarang kita membahas penanggulangan demam berdarah secara alami melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+. Kalau kenapa ada plus? Dulu kan kalau kita dari kecil kan sudah ditanamkan ya 3M, menutup, ada iklannya juga. Menutup, menguras dan mengubur. Sekarang kenapa ada 3M+? Plus itu adalah harapannya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada. Karena nyuwun sewu, biasanya yang menjadi sasaran tempat induk jentik nyamuk itu berada malah kadang barang-barang bekas di sekitar rumah, di pelataran rumah, di pekarangan rumah, di samping rumah, itu yang tidak terpantau. Karena nyuwun sewu Mas Obi dan kawan Diska semuanya, jentik atau nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor dari virus dengue demam berdarah itu, dia itu priayi atau eksklusif hidupnya sebenarnya. Maksudnya nyamuk sultan ya maksudnya? Betul. Kenapa dikatakan nyamuk sultan Mas Obi dan kawan Diska? Karena dia itu pilih-pilih untuk bertelur, untuk berkembang biak itu pilih-pilih. Tidak semua air yang menggenang itu dia mau. Logika sederhananya, nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor demam berdarah itu dia tidak mau di air yang bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi nyuwun sewu, mungkin di sungai, di empang, kolam yang bersentuhan langsung dengan tanah, terlebih sampai airnya kotor, bau, tidak sedap, keruh, itu nyuwun sewu biasanya nyamuk Aedes aegypti tidak begitu suka. Dia lebih suka pada air-air menggenang yang bening, bersih, dan tidak bersinggungan langsung dengan tanah. Itu ciri-cirinya. Kemudian, ketika kita berbicara tentang PSN itu ya, makanya kita kan sering mendengar istilah kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti, tapi nyuwun sewu, kerja bakti yang selama ini kita amati, itu kerja bakti yang sifatnya masih fokus pada estetika lingkungan. Potong pohon, bersihkan rumput, membersihkan selokan. Padahal ya boleh saja monggo. Cuma kadang kita sebenarnya di musim penghujan terlebih seperti ini, kita harusnya lebih fokus pada kerja bakti yang berorientasi kepada pemberantasan sarang nyamuk. Kenapa? Jadi kerja bakti itu bukan dari luar rumah mulainya, tapi dari dalam. Tumpukan-tumpukan baju, tempat penampungan air yang ada di dalam rumah itu dicek dulu. Ketika semua di dalam rumah sudah clear, baru belanja keluar rumah, ke halaman, pekarangan, di pelataran rumah dicek. Semuanya sudah fix, tidak ada tempat yang berpotensi. Berpotensi saja ini harus sudah disingkirkan. Jangan sampai tempat-tempat yang sudah ada airnya itu. Jadi tempat yang berpotensi saja, belum ada jentiknya itu harusnya sudah disingkirkan supaya tidak menjadi perindukan nyamuk, baru bergeser keluar rumah. Nah, nyuwun sewu, saat ini kerja bakti yang ada di masyarakat itu tidak serta-merta seluruhnya fokus pada orientasi PSN 3M+. Berarti masih kurang tepat ya? Betul, tidak tepat sasaran. Artinya seperti itu. Nggih. Makanya pemerintah Kota Madiun untuk menanggulangi adanya masalah seperti ini di masyarakat, maka besok tanggal 24 April 2024 Bapak Wali Kota Madiun akan memimpin dan memantau langsung gerakan PSN 3M+ serentak di seluruh Kota Madiun untuk nantinya dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi seperti ini kawan Diska, besok insya Allah pemerintah Kota Madiun dipimpin dan dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota Madiun akan mencanangkan gerakan PSN serentak di seluruh Kota Madiun, baik di permukiman, baik di instansi atau perkantoran, di seluruh sekolah mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi, kemudian di fasilitas-fasilitas umum, semuanya tidak terkecuali di seluruh Kota Madiun akan dilakukan gerakan PSN serentak yang akan dimulai besok. Gebiarnya besok. Gebiarnya besok. Oke.
Nah, jadi kenapa gerakan PSN serentak ini dirasa perlu? Bapak Wali Kota nantinya akan mengeluarkan instruksi Wali Kota terkait PSN serentak ini. Jadi bukan hanya serentak besok saja, Mas Opi dan kawan-kawan Diska semuanya. Tapi berkelanjutan. Berkelanjutan, artinya ini hanya sebagai gong awal kegiatan PSN di Kota Madiun. Harapannya setelah besok dicanangkan langsung oleh Bapak Wali Kota, setelah itu PSN itu menjadi sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan atau sustain ya, artinya kita mengenal istilah itu. Di mana mungkin nyun sewu ada kegiatan Jumat bersih di masing-masing sekolah, instansi, perkantoran, atau gerakan Minggu Bersih jika itu berada di wilayah permukiman, di lingkungan masyarakat itu bisa. Sehingga harapannya dimulai besok kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan, harapannya PSN ini menjadi solusi utama penanggulangan dan pencegahan DBD. Karena logika sederhananya, DBD atau demam denggi itu tidak akan pernah merebak secara luas selama nyamuknya tidak ada. Betul nggih, Mas Opi? Berarti kalau nyamuknya tidak ada yang menularkan ya? Betul. Kalau yang digigit gubatel itu biasanya belum tentu itu Aedes aegypti ya. Belum tentu, karena nyamuk banyak sekali. Tapi yang menjadi vektor dari virus denggi itu adalah Aedes aegypti. Dan itu dia eksklusif sekali. Pagi dia mungkin beroperasi ya istilahnya. Mungkin dari terbit matahari mungkin sampai paling siang jam 9, jam 10. Nanti dia akan istirahat lagi ketika siang hari. Sore menjelang matahari terbenam sekitar jam 3 sampai jam 5 itu dia akan beroperasi lagi. Sehingga hal-hal semacam ini yang perlu kita pahamkan dengan kegiatan PSN. Dan Mas Opi mau tahu enggak, kenapa kok PSN itu dikatakan lebih efektif dan efisien dibandingkan yang kimiawi tadi? Yang fogging, yang larvasidasi. PSN dikatakan itu lebih efektif dan efisien. Efektif apa? Karena kita fokus bagaimana kita mencegah ada perindukan jentik nyamuk di lingkungan sekitar kita. Efektif karena selama jentiknya tidak ada, nyamuk tidak bisa berkembang biak, maka nyamuknya juga tidak bisa menularkan virus denggi di antara penduduk. Kemudian efisien karena apa? Tidak butuh banyak biaya. Siapapun bisa, dimanapun bisa, dengan alat seadanya bisa, kapanpun bisa, sehingga ini sangat efisien. Yang terpenting, efisiensi dan efektivitas kegiatan PSN ini akan berhasil didapatkan jika dilaksanakan secara berkelanjutan. Bukan hanya besok pada saat gerakan PSN serentak, tapi setelah itu berkala, setiap Jumat pagi, Minggu pagi untuk di masyarakat, seperti itu. Sehingga harapannya ketika itu sudah menjadi sebuah budaya di masyarakat kita terkait bagaimana kita memandang perlunya kebersihan lingkungan melalui kegiatan PSN itu, maka harapannya nanti kejadian demam berdarah itu akan mampu ditekan. Seperti itu, Mas Opi. Berarti ya, ingat ya, kawan Diska yang sudah disampaikan Mas Irfan tadi ya. Jadi gebiarnya, launchingnya atau gongnya itu memang besok. Tapi gerakan PSN 3M Plus ini harus berkelanjutan. Kita jadikan kebiasaan. Betul. Nah, kita jadikan kebiasaan karena apa? Murah. Kita sehari-hari bisa melaksanakan di rumah. Betul. Kita jadikan gerakan 3M Plus itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat tren kita ya, Mas Opi ya, di lingkungan masyarakat, sekolah itu luar biasa kejadian laporan terkait adanya kasus. Jadi hampir kebanyakan itu kasusnya anak-anak ya? Oke, memang jika dilihat dari sebaran usia, memang yang paling banyak itu diderita oleh kelompok usia anak SD, usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua usia SMP ya, 13 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga usia SMA, baru usia dewasa 24 sampai 45 tahun itu. Sehingga sebenarnya di lingkungan sekolah ini juga perlu. Kenapa? Karena biasanya di lingkungan sekolah itu terabaikan hal semacam ini. Nyun sewu, untuk tempat lokasi yang sudah kita fogging dan terjadwal ya, artinya di Kota Madiun, karena antriannya sangat panjang. Artinya ini membuktikan banyaknya tempat perindukan jentik nyamuk yang masih ada di lingkungan kita. Di sekolah
itu sudah ada kurang lebih 21 lokasi yang telah kita fogging di Kota Madiun. 21 sekolah baik dari level TK, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat di Kota Madiun. Ini sangat banyak, bukan lagi cukup banyak, sangat banyak, 21. Dan ini masih berpotensi bertambah kalau sekolah-sekolah yang ada tidak menerapkan PSN 3M+ di sekolahnya. Dan ini perlu kita sadari, di sekolah itu biasanya banyak teman-teman di sekolah, anak-anak itu kan memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan, untuk hiasan. Nah, itu tolong diwaspadai. Kenapa pentingnya PSN di sekolah? Kadang-kadang hal-hal semacam itu di tempat vas bunga, pot bunga, kerajinan itu kalau tidak dipantau, kadang ada air menggenang dijadikan perindukan nyamuk. Belum lagi terabaikan. Iya, terabaikan. Belum lagi toilet. Makanya untuk sekolah-sekolah kawan Diska, ketika katakanlah sekolah itu kan 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat mungkin bak air itu cenderung istilahnya habis isi. Yang bahaya itu di hari Jumat. Hari Jumat kan itu libur, masuk Senin. Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tidak diapa-apakan ya. Itu kalau tidak dikuras, tidak dikosongkan baknya itu, Senin nyamuknya sudah muncul lagi. Makanya saran kami bagi sekolah-sekolah di hari Jumat itu tolong penampungan air, terutama di toilet, kamar mandi, wastafel atau apapun itu dikosongkan saja. Baru nanti diisi kembali di hari Senin, sehingga antara Jumat sampai Senin pagi itu tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk di sana. Seperti itu Mas Opi. Cepet sekali ya Mas Opi. Betul. Mungkin Jumat malam mencrok bertelur, bisa jadi Senin sudah hitungan hari. Seperti itu ya kawan Diska. Apa namanya, perkembangbiakan nyamuk ini sangat cepat sekali. Jadi yang paling efektif adalah gerakan 3M+, pemberantasan sarang nyamuk yang apa namanya oleh pemerintah Kota Madiun. Rencananya itu akan launching besok. Itu tempatnya di, kalau kegiatannya itu seluruh ya, cuma untuk untuk acara pencanangannya besok Bapak Wali Kota Insya Allah akan membuka dan istilahnya acara pencanangan gerakan PSN serentak ini di 2 lokasi Mas Obi. Yang pertama di Kelurahan Manisrejo, kemudian yang kedua di SMPN 11 Kota Madiun. Seperti itu. Jadi kegiatannya besok 2 lokasi ya, kalau di kelurahan. Cuma secara umum harusnya semua, tidak hanya 2 lokasi itu. Karena 27 kelurahan ya? Iya, 27 kelurahan. Sudah siap ini, sudah. Iya, harusnya sudah. Mulai kader Jumantik sudah harus mulai berperan. Puskesmas wilayah juga sudah mulai mengambil peran. Pemerintah mulai kecamatan, kelurahan, semuanya sudah bergerak serentak mempersiapkan kegiatan PSN serentak yang insya Allah akan dipimpin dan dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota. Karena nyun sewu, besok Bapak Wali Kota meskipun berada di 2 tempat di Kelurahan Manisrejo, di kantor Kelurahan Manisrejo dan SMPN 11, namun untuk pemantauannya nanti secara real time. Jadi mungkin Bapak Wali Kota akan mengecek kegiatan PSN serentak di wilayah kawan Diska di tempat yang lain, katakanlah di kelurahan tertentu, di instansi tertentu, maka nanti Bapak Wali Kota akan memantau langsung dari pelaporan-pelaporan real time yang ada di petugas di lapangan, baik dari petugas puskesmas wilayah, kelurahan, dan lain sebagainya, sehingga pemantauan ini bukan hanya di 2 tempat, tapi pemantauan secara umum di seluruh Kota Madiun. Seperti itu. Terakhir Mas Irfan, pesan apa yang bisa disampaikan untuk kawan Diska nih? Mungkin ada yang standby ataupun kawan Diska yang di rumah dan nanti bisa melihat siaran off lainnya di YouTube ini. Pesan yang bisa disampaikan untuk kawan Diska di rumah. Dan masyarakat Kota Madiun. Yang pertama tentu berkaitan dengan penderita, jangan lengah. Segera periksakan jika menemukan atau mengalami demam 2-3 hari. Sehingga semakin cepat tertangani, maka semakin besar pula kemungkinan untuk tertolong lebih besar oleh tenaga medis. Sehingga jangan lengah. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, insya Allah di Kota Madiun telah kami koordinasikan terkait bagaimana mempercepat pelayanan kepada masyarakat terkait demam berdarah. Itu yang pertama. Yang kedua,
jangan terlalu fokus terhadap penanggulangan DBD yang sifatnya kimiawi, baik fogging maupun larvasidasi. Memang itu efektif, cuma jangkauannya kecil, waktunya pun juga sempit. Berbeda dengan yang ketiga tadi Mas yang kita sampaikan, yaitu PSN, di mana PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M+, ini menjadi sebuah solusi bersama yang efektif, efisien, tepat sasaran, mudah, murah, siapapun bisa, kapanpun, di mana saja bisa, selama dilaksanakan secara berkelanjutan. Insya Allah, jika semua komponen masyarakat, semua lintas sektor itu bekerja sama di sana, maka melalui gerakan PSN serentak yang akan dicanangkan besok, dipimpin dan dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota, harapannya akan menjadi sebuah kegiatan berkelanjutan di masyarakat. Dengan hal tersebut, harapannya nanti demam berdarah denggi, demam denggi di Kota Madiun dapat kita tangani, kita tanggulangi bersama. Seperti itu. Siap. Nah, jadi itu ya kawan Diska. Apa namanya, pesannya ada berapa tadi, 2 ya? Iya. Intinya kalau sudah bergejala segera periksa, apa namanya, di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit. Terus yang kedua, nah ini gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+, kita harus berkelanjutan, kita jadikan kebiasaan, harus kita karena itu efektif dan tepat sasaran. Nah, seperti itu. Ada pertanyaankah di kolom komentar? Tidak sebelum ada. Kita akhiri? Tidak ada ya. Baik, terima kasih Mas Irfan untuk waktunya kali ini, telah hadir di Info Sehat seputar informasi kesehatan kawan Diska. Apa namanya, semoga kita dan keluarga tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan kasus demam berdarah di Kota Madiun dapat tertangani dan dikendalikan, apa namanya, supaya kasusnya bisa menurun dan tidak ditemukan lagi kasus demam berdarah di Kota Madiun. Oke, seperti itu harapannya. Terima kasih Mas Irfan. Sami-sami Mas Opi. Ada quotes ini untuk kawan Diska ya. Main hujan-hujanan tahu rasanya menyenangkan tapi berujung sakit. Selalu jaga kesehatan. Tetap lakukan aktivitas fisik, makanan bergizi seimbang, tetap terapkan PABS dan lakukan 3M+. Terima kasih Mas Irfan. Oke. Terima kasih kawan Diska. Bye.